Ahok yang menampol Gibran dengan pernyataannya. Makanya buat negara jangan coba-coba. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Ahok yang menampol Gibran dengan pernyataannya. Makanya, buat negara jangan coba-coba. Tapi sebelumnya kita simak dulu video pernyataan dari Ahok berikut ini. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksud DPR. Kalau DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Nah, jadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ahok ini memang menampol Gibran. Ini kan memang di awal ada sedikit yang terpotong dari video ini. Sebetulnya dia ini memang menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka. Dan kalau misalnya Gibran maju, Ahok ini pasti akan lebih memilih Ganjar Mahfud. Karena apa? Karena sudah teruji, sudah nyata pengalamannya. Sementara kalau Gibran, dia baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ahok dulu. Ahok kan juga sudah berpengalaman menjadi wakil gubernur dan juga jadi gubernur di DKI. Bahkan dulu ketika menjabat sebagai gubernur DKI menggantikan Pak Jokowi yang kemudian maju menjadi presiden, banyak sekali gebrakan yang dilakukan oleh Ahok yang kemudian juga membuat dia menjadi banyak musuh. Yang akhirnya dia dikriminalisasi dengan isu penistaan agama. Nah, kalau berbicara masalah yang disampaikan oleh Ahok ini, saya sangat setuju. Seorang presiden ini memang benar-benar harus punya pengalaman yang maksimal. Kalau misalkan dari wali kota, kemudian baru menjabat 2 tahun dan langsung lompat menjadi wapres atau presiden, ini terlalu jomplang. Karena apa ya? Karena pengalamannya belum teruji. Kalau seperti Presiden Jokowi dulu, dia kan menjadi wali kota 2 periode. Lalu kemudian menjadi gubernur DKI 2 tahun, hanya 2 tahun, dari 2012 sampai 2014. Lalu menjadi presiden di 2014 sampai dengan sekarang. Itu kan memang sudah teruji, bahkan dengan pengalaman-pengalaman itu, mengetahui masyarakat yang ada di level paling bawah di kota, kemudian di gubernur, masyarakat provinsi, apalagi di ibu kota, lalu kemudian menjadi presiden. Bahkan kalau kita melihat sekarang, berdasarkan pengalaman itu, Presiden Jokowi akhirnya punya legacy, kemudian juga punya nyali, punya keberanian, punya tanggung jawab yang benar-benar bisa dilakukan untuk memberikan kebijakan, memberikan solusi bagi masyarakat. Nah, kalau misalkan kemudian orang yang belum punya pengalaman di legislatif, di eksekutif baru 2 tahun, bagaimana? Kalau kita melihat seperti video saya kemarin, saya sempat membahas tentang pengalaman dari capres masing-masing. Ketika Anies Baswedan pernah menjabat sebagai menteri, kemudian pernah menjabat sebagai gubernur 1 periode, kemudian Caimin pernah menjabat sebagai anggota legislatif, pernah menjabat sebagai menteri juga. Kemudian Pak Ganjar yang pernah menjabat sebagai anggota legislatif 2 periode, kemudian menjadi gubernur 2 periode juga. Sementara Pak Mahfud yang paling lengkap, pernah menjabat sebagai menteri, kemudian menjabat sebagai anggota legislatif, dan pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Tiga-tiganya dari 3 trias politika ini sudah pernah dijalani oleh Pak Mahfud. Dan sekarang juga masih menjabat sebagai menteri. Ini kan memang orang-orang yang berpengalaman. Nah, memang kenapa pada waktu itu ketika Undang-Undang Pemilu kemudian direvisi menjadi usia minimal 40 tahun. Ini adalah memang ada berbagai macam pertimbangan kalau bagi saya. Pertimbangannya itu adalah ketika sebelum usia 40 tahun, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar, seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud, kemudian seperti yang dilakukan oleh Pak Anies, seperti yang dilakukan oleh Caimin, seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Meskipun dia
pengalamannya pernah di militer, kemudian sekarang juga menjabat sebagai menteri. Dan satu lagi pengalaman yang nggak dimiliki oleh peserta lain, yakni Pak Prabowo ini paling berpengalaman menjadi capres. Kalau peserta lain, calon presiden lain ini mendaftar baru untuk menjadi capres, kalau Pak Prabowo nanti, makanya kenapa dia mundur sekali di akhir-akhir nanti, karena dia tinggal daftar ulang. Nah, kembali ke Gibran. Ini kan ketika kemudian MK memberikan jalan tol kepada Gibran, memberikan peluang, membukakan pintu kepada Gibran, disajikan di hadapan mata. Dan sepertinya dia sudah mulai tergoda, sudah mulai termakan bujuk rayu dari orang-orang yang ini justru menjerumuskan dia. Kabarnya, ini semalam sudah berangkat ke Jakarta, kemudian juga sudah bertemu dengan Bu Mega, bertemu dengan Mbak Puan. Kemudian banyak yang mempertanyakan, iya kalau misalkan bertemunya ini mau minta izin, kalau misalkan ternyata memang dia ini datang sebagai jurkamnya Ganjar, kan belum tentu juga, katanya begitu. Memang kalau kita melihat dari PDI Perjuangan ini, Pak Hasto kemarin memberikan pengumuman bahwa beberapa kepala daerah, terutama yang masih muda-muda, ini kemudian diinstruksikan untuk menjadi jurkamnas dari Pak Ganjar Pranowo. Kalau misalkan yang paling muda ini adalah Mas Dito, Bupati dari Kediri, putra Pak Pramono Anung. Kemudian yang paling senior adalah Mas Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, usianya sudah 47. Tapi di antara itu ada Bobi, Wali Kota Medan, kemudian ada Hengki Kurniawan, Bupati Bandung Barat, ada Mas Gibran sebagai Wali Kota Surakarta. Di sana ada beberapa nama juga, sekitar 10 atau 11 orang. Itu dijadikan juru kampanye. Nah, kemudian kedatangan Mas Gibran ini dalam rangka itu atau tidak, atau dalam rangka lain karena meminta izin untuk menjadi capres dari Prabowo Subianto, tampaknya desas-desus ini semakin kencang dan kabarnya Mas Gibran sudah berpamitan semalam dengan Ibu Megawati dan juga Mbak Puan. Dan kabarnya hari ini akan masuk ke Partai Golkar melalui Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI Golkar. Kabarnya begitu, tapi sampai saya bikin video ini belum ada kabar ini, belum ada kepastian dan belum ada peresmian itu. Ya kita tunggu saja. Apakah memang benar seperti itu? Kalau memang ternyata tidak benar, berarti memang Mas Gibran masih punya kontrol atas dirinya, masih punya mawas diri, masih punya, kalau orang Jawa bilang itu ngerogoh jitoknya sendiri, meraba tengkuknya sendiri, bahwa dia mengakui atau memposisikan dirinya bahwa dia ini memang belum mampu, belum layak untuk menjadi cawapres. Kalau misalkan ini tidak benar terjadi. Tapi kalau ini sudah benar-benar terjadi, Mas Gibran kemudian mengundurkan diri dari PDI Perjuangan, kemudian masuk ke Partai Golkar untuk dijadikan cawapres oleh Pak Prabowo Subianto dan rencananya besok akan dideklarasikan. Ya, keputusan sudah dibuat, terus kita mau berbicara apa lagi? Yang jelas ini semua justru malah menguatkan bahwa Mas Gibran ini kemudian menjadi bagian dari ambisi politik kelompok tertentu. Mungkin dari Pak Prabowo sendiri, atau mungkin juga dari keluarganya sendiri, kita juga belum bisa meraba-raba itu. Tapi yang jelas, keputusan ini semuanya sekarang ada di tangan Mas Gibran. Dan ingat, satu lagi keputusan dari KPU, ketika kepala daerah yang ingin menjadi capres atau cawapres, harus meminta izin kepada presiden. Kalau misalkan ternyata memang Mas Gibran besok dideklarasikan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, itu sudah jelas meminta izin kepada presiden dan diizinkan. Nah, itu kita juga bisa melihat sebenarnya ini muaranya kemana. Kita semuanya pasti akan tahu. Dan yang jelas, sekali lagi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok, bahwa untuk negara jangan pernah coba-coba. Tetap kita bisa memilih orang yang benar-benar berpengalaman. Seperti Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Apalagi kemarin ketika mendaftar ke KPU, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan juga menyertakan visi dan misi sebagai syarat untuk mendaftar di KPU. Sementara visi dan misi ini bisa diakses melalui Ganjar
visi misi ganjarmahfud.id. Mungkin pemirsa Siwo TV yang belum tahu bagaimana visi misinya bisa mengakses. Ini sudah ada panduannya di samping. Supaya apa? Supaya kita masyarakat ini paham bagaimana visi dan misi dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi ini kabar gembiranya buat kita semua, visi dan misi ini belum final. Kenapa mereka ini kemudian menampilkan kepada website, disampaikan dalam bentuk website, supaya ada koreksi dari masyarakat. Supaya masyarakat ini bisa memberikan masukan, kemudian bisa memberikan suara mereka untuk menambah atau mungkin juga memperbaiki dari visi misi ini sebelum nanti final pada tanggal 14 Februari ketika pemilu, ketika pencoblosan sudah final. Ini adalah visi misi Capres dan Cawapres Ganjar dan Mahfud. Dan itu mungkin, kalau menurut saya, itu mungkin yang sekarang tidak dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Karena apa? Jangankan memikirkan visi misi, untuk memikirkan cawapresnya aja dia masih bingung. Dan yang terakhir, pesan saya kepada Pak Prabowo Subianto, ngapain sih Pak bingung-bingung menentukan cawapres kalau ujung-ujungnya kalah juga? Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk negara yang nggak boleh coba-coba. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.